Mari kita tutup lembaran tahun 2023 ini dengan pengharapan dan curahan berkat Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita dengan kesehatan, kelimpahan, dan kebahagiaan. Apa saja yang kita perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Roh Kudus menyempurnakan semua yang telah kita perbuat di tahun lalu, sehingga kita memasuki tahun baru dengan kemenangan dan tuaian besar. Mujizat Tuhan Yesus atas kita terjadi setiap hari, dan semua rencana Tuhan atas kita dan keluarga kita tergenapi. Kita buka lembar tahun baru dengan hati yang bersyukur. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus sertai kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, Shalom. Kami ucapkan selamat tahun baru bagi semua umat-umat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di permulaan tahun ini, biarlah setiap kita mengambil waktu untuk datang pribadi kepada Tuhan, sebab anugerah Tuhan besar dan melimpah bagi setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Di tahun yang baru ini, kami tahu anugerah-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang selalu Kau beri untuk kami, boleh datang menghadap-Mu, memuji, menyembah-Mu, duduk diam di dalam hadirat-Mu, merasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Engkau datang memberkati kami semua, berkati hamba-Mu Tuhan, yang Kau pakai menjadi saluran berkat bagi setiap kami, menyampaikan isi hati-Mu, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah ini dan Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sama-sama dari awal pujikan bagi Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
kekuatan kami Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hati kami Tuhan. Amin. Amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu besar bagi kami Yesus. Kami sembah Engkau Yesus, kami agungan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu. Kami sembah Engkau. Haleluya. Ya Rabbi, ya bersamamu Bapa, ku lewati semua hanya perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hati kami. Amin. Terima kasih.
melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dan Tuhan kiranya memberikan kepada kami anugerah pengampunannya. Sepanjang tahun lalu ada banyak hal yang kami perbuat tidak sempurna, ada banyak kesalahan pelanggaran yang kami perbuat dalam kesadaran maupun tidak sadar. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hingga hari ini oleh anugerah-Mu pada waktu lembar tahun baru ini dibuka, bersama dengan firman dan Roh-Mu, Kau beri kami kesempatan oleh Roh Kudus-Mu semuanya disempurnakan lagi di jalan hidup kami. Kemenangan demi kemenangan akan terjadi, mukjizat-mukjizat-Mu akan terjadi, dan pemulihan, terobosan ekonomi, pemulihan keluarga, kesembuhan, kelimpahan, kebahagiaan mewarnai hidup kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Di awal tahun, permulaan tanggal 1 hari ini kita mau lihat pesan Tuhan melalui apa yang tertulis di dalam firman dengan tema berjalan bersama Tuhan. Mari kita lihat ke dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 9 sampai yang ke-11. Yesaya 40 ayat 9 sampai yang ke-11. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, jaringkanlah suaramu kuat-kuat. Jaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Allah, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Amin. Amin. Berjalan bersama Tuhan, walk with God. Tahun ini Tuhan akan hadir dalam dimensi Bapa. Bapak Ibu, Tuhan ingin kita punya kedekatan, anak-anak dekat dengan Bapa. Sudah waktunya pemulihan keluarga, pemulihan hati, pemulihan dalam segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, 5 tahun masa kelimpahan, 5 tahun masa kesusahan, 10 tahun masa kelimpahan dan kesusahan datang silih berganti, mewarnai tahun-tahun ini dimulai dari hari ini, mulai detik ini. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Yusuf merupakan figur yang dipesankan Tuhan untuk kita pelajari. Yusuf bertemu dengan 4 jenis manusia Bapa yang ada di dunia. Bapa lahiriah, Bapa duniawi. Yang pertama, Yusuf bertemu dengan Yakub. Yakub adalah figur papa kandung. Yakub adalah Israel, seorang papa yang sudah ditransformasi. Tetapi dari kehidupan Yakub kita bisa menemukan ternyata Yakub juga punya anak-anak yang jahat. Maka Yusuf mengalami proses dari saudara-saudaranya yang jahat. Dalam kehidupan kekristenan ada juga orang-orang yang kita jumpai hatinya baik sekali, tetapi anak-anaknya jahat. Nah, yang kedua, Yusuf bertemu dengan Potifar. Potifar sangat percaya, Potifar sangat bijaksana, tetapi amat disayangkan Potifar juga punya kekurangan, yaitu punya seorang istri yang jahat. Dalam kehidupan kekristenan kita bertemu juga ada banyak sekali orang-orang baik, tapi begitu kita lihat, oh keluarganya tidak sepadan, istrinya ternyata jahat. Bukan hanya jahat, tapi penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan glamoritas, kehidupan yang penuh dengan nafsu dan dosa. Haleluya. Yang ketiga, Yusuf bertemu dengan kepala penjara bawah tanah. Nah, di sini tidak nampak peran anak, tidak nampak peran daripada seorang istri. Kepala penjara bawah tanah sepenuhnya percaya kepada Yusuf. Dan ini dalam dimensi keterpurukan Yusuf, di mana proses terdalam tidak ada pengharapan dari sisi manusia. Di dalam situ Yusuf hanya giat bekerja. Di dalam karirnya Yusuf, dia tidak terusik oleh kejahatan
anak-anak bosnya, tidak terusik oleh kejahatan istri bosnya, tetapi dia menikmati kemurahan Bapa, kemurahan manusia. Dan yang keempat, figur yang terakhir ditemui Yusuf adalah Fir'aun. Bapak Ibu, Fir'aun tidak nampak di baliknya ada figur anak-anaknya, ada figur daripada istrinya. Fir'aun adalah seorang pimpinan tertinggi negeri Mesir, kerajaan Mesir, dan memberikan mandat kepercayaan Yusuf menjadi orang nomor 2. Hanya yang membedakan Yusuf dengan Fir'aun hanyalah tatanya. Jadi kita tahu pasti bahwa Yusuf bertemu dengan 4 jenis bapa lahiriah, 4 jenis bapa duniawi ini. Bisa kita juga filterkan dalam kehidupan kita. Mulai permulaan tanggal 1 ini, kita akan bertemu dengan 4 jenis manusia, bapak lahiriah, bapak duniawi ini. Siapkan dirimu karena ada satu bapak yang lain yang dikatakan oleh Yusuf, memelihara dan keselamatan satu bangsalah aku lebih dulu diutus. Yusuf menemukan ada satu figur lagi, yaitu figur Tuhan, Sang Pencipta semesta alam. Figur inilah yang membuat Yusuf kuat, bertahan di dalam kasih, dan melewati segala proses kesulitan hidup itu. Menang di dalam iman, menang dalam kekudusan, menang di dalam karir, menang di dalam kehidupan jadi berkat. Kita harus meneladani kehidupan Yusuf selama masa 10 tahun mulai hari ini, Bapak Ibu. Karena itu diingatkan Tuhan bahwa Tuhan akan hadir dalam dimensi Bapa, dan keadaan ini membuat kita harus memahami bahwa seorang anak bergantung kepada Bapa. Seorang anak selalu ingin dekat Bapa. Seorang anak ingin selalu berjumpa dengan Bapa. Demikianlah kita dengan Tuhan. Inginkan perjumpaan pribadi, inginkan keakraban, inginkan kemesraan, inginkan segala hal yang mewarnai kehidupan anak dengan Bapa di tahun ini. Haleluya. Yang kedua, Hosea 2 ayat 14 dan 15. Hosea 2 ayat 14-15. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Amin. Amin. Yang kedua dipesankan Tuhan di permulaan tahun ini melengkapi perjalanan iman kita, kehidupan kasih kita, kehidupan berkeluarga kita, berkarir, melayani, dan seluruh aspek hidup kita adalah harus jaga semangat hidup. Semangat hidup tidak boleh padam. Orang yang lemah tidak bisa menuai. Orang yang sudah berbuat baik di ladang Tuhan, menabur banyak berkat, melakukan banyak hal yang baik di jalan-jalan, di dalam kehendak Tuhan. Tetapi ketika hatinya menjadi pahit, hatinya menjadi putus asa, hatinya menjadi lemah, semua janji Tuhan tertunda. Semua janji Tuhan mungkin tidak tergenapi lagi di dalam hidupnya. Kenapa? Waktu tidak menjangkau lagi penggenapan dan masa delay itu. Dan mungkin berkat-berkat tuaian itu turun kepada anak cucunya. Karena itu Bapak Ibu, yang kita pahami hari ini adalah bagaimana kita harus punya semangat. Semangat ini seperti api yang dipegang oleh 5 gadis bijaksana. Apinya membara, minyaknya cukup. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya bisa sharingkan sedikit kesaksian hidup saya. Saya punya kedua orang tua dalam sisi kehidupan sangat kurang, Bapak Ibu. Bahkan saya tidak dekat dengan papa kandung saya. Saya lebih dekat kepada mama saya. Perkataan yang keluar dari setiap perkataan keluar dari mama saya itu cukup bagi saya, karena itu jadi semangat. Bahkan di hari kemalangan saya, dunia tidak bisa mengobati, orang-orang Kristen pergi meninggalkan saya berjalan sendiri. Saya merasakan hanya roh nasihat keluar dari mulut mama saya, menguatkan saya melewati lembah kematian, Bapak Ibu. Dan saya merasakan kekosongan hidup ketika mama saya pergi, Bapak Ibu. Jadi kehidupan ini saya baru rasakan adalah bagaimanakah semangat itu harus dijaga. Dan kemudian ketika kehidupan tidak bertambah baik, kemudian saya mulai menerima kepercayaan Tuhan, menerima Bu Angel, Richie, dan mengalami keadaan hidup yang semakin terprosok 11 tahun itu. Tidak ada siapa-siapa. Saya cuma tahu satu hal, fokus memandang kepada Tuhan, karena sumber daripada semangat itu adalah mata yang tertuju kepada Tuhan.
Abaikan semua hinaan, abaikan semua fitnahan, abaikan segala penghakiman, dan jangan hidup dari kata orang. Karena ini pesan firman. Karena hidupmu harus engkau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Baik buruknya, itu berkat ataukah itu hukuman, itu dosa ataukah itu betul-betul perbuatan yang terpuji. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Dan pertahankan semua itu di masa ujian. Saya melewati 11 tahun lamanya. Dan hari ini semuanya berbuah. Saya berkata segala sesuatunya sudah berbuah. Kenapa? 11 tahun waktu yang lama tidak ada seorang pun di sisi hidup saya. Bersama Rehwell, William, anak-anak kandung saya, kemudian kehadiran Bu Angel Ricci mewarnai kehidupan saya. Dan hari ini saya berkata tuaian besar atas keluarga The Johan Family, Bapak Ibu. Kenapa? Bertahan berkemenangan, bertahan menikmati kekayaan kemurahan Tuhan, bertahan, dan segala sesuatu ganjaran perbuatan kehidupan kita adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang dari Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Kasih kerendahan hati mendasari hidup kita. Kita tidak benci siapapun, kita tidak mau didikte oleh siapapun, kita tidak terima fitnahan siapapun, kita tidak melawan musuh-musuh. Kita bertahan di jalan ketulusan dan kasih ini. Hari ini semua pemfitnah itu tertunduk malu. Banyak yang tidak berani bertemu lagi. Dan banyak yang saya tahu dengan pasti Tuhan berkata mereka hidupnya lisut terbakar seperti ilalang. Saya tidak pedulikan Bapak Ibu. Karena saya tidak dilahirkan untuk membenci. Karena saya dilahirkan untuk melayani dan memberkati sesama. Dilahirkan untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Karena itu jalan-jalan inilah yang saya sharingkan. Dan hari ini Tuhan kembalikan kepada saya melengkapi kehidupan saya. Meskipun saya tidak dekat Papa, di hari usia tua papa saya melihat figur papa saya kembali. Tuhan kembalikan. Saya bisa duduk berdua ngobrol dengan papa saya. Saya bisa melihat kekurangan papa saya dan melengkapinya di hidup saya. Saya bisa ajarkan kepada garis keturunan saya. Jadi segala sesuatu di dalam Tuhan tidak pernah terlambat. Tetapi harus juga disadari tidak bisa dipaksa. Dan segala sesuatu yang dari Tuhan tidak bisa diburu-buru Bapak Ibu. Karena dari Tuhan itu ada waktunya, ada kehendaknya, ada pengaturan rohnya. Jadi kita harus mengikuti langkah dan irama dari Tuhan sendiri. Karena beberapa bagian dari kehidupan manusia, malaikat-malaikat juga berperan di baliknya. Kenapa? Karena semua perkara surgawi ada campur tangan surga dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi Tuhan pesankan yang kedua adalah tetap jaga semangat. Karena itu semangat itu merupakan satu bagian daripada bukti kita fokus kepada Tuhan. Mengalahkan semua fitnahan, mengalahkan semua diktean, mengalahkan semua penghakiman. Dengan membuktikan bahwa hidup kita berbuah dalam kehendak Tuhan. Hidup kita berkemuliaan pada waktu Tuhan. Dan hidup kita terbukti apa yang kita jalankan itu tulus murni. Dapat penghargaan dari Tuhan dan sesama. Haleluya. Yang ketiga, Ayub 1 ayat 8 sampai yang ke-22. Ayub 1 ayat 8 sampai 22, demikian firman Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba, menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata,
Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, iblis berperkara dengan Tuhan sekaitan hidup Ayub. Ini merupakan pesan ketiga melengkapi pesan terakhir di permulaan tahun 2024 ini. Kenapa? 10 tahun ini akan kita lewati masa kelimpahan dan masa kekurangan silih berganti, bergantung kepada hubungan engkau dengan Tuhan, bergantung kesiapan dan kualitas imanmu, bergantung apa telah engkau semaikan di tahun-tahun yang lalu, di masa lalumu, dan semua itu berbuah dalam 10 tahun ini. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa iblis secara harfiah berkata kepada Tuhan, Ayub tentu bisa bersyukur karena dia kelimpahan, dia punya uang, dia punya segalanya. Dan kita tahu pasti ini merupakan pesan bahwa Tuhan bermegah pada hidupmu, ketaatanmu, keberhasilanmu, dan kebahagiaan hidupmu. Tuhan senang melihat engkau berhasil. Tuhan senang melihat ketaatanmu. Tuhan senang melihat kebahagiaan hidupmu. Tuhan bermegah atas hidupmu yang menjadi berkat. Iblis tahu itu. Dan untuk itu, iblis memutar balik suatu keadaan. Bagaimana kalau di balik segala kemegahan Tuhan itu disodorkan sebuah ujian kehidupan? Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kemegahan Tuhan akan nampak sempurna atau tidak di balik ujian hidup ini, Bapak Ibu. Nah, untuk perkara ujian hidup ini nanti kita kupas terpisah dalam ibadah terpisah, karena hal-hal khusus di dalamnya sangat perlu kita perhatikan dan akan memakan waktu yang cukup lama. Tetapi kali ini kita fokus kepada tentang ujian kehidupan, menyempurnakan kemegahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya temukan 3 hal yang membuat ujian kehidupan masuk dalam kehidupan orang-orang beriman. Yang pertama, tujuan daripada ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita adalah supaya kemerdekaan dalam imago Dei. 2 Korintus 3 ayat 17-18 menyatakan itu, Bapak Ibu, bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita ini menandakan apakah kita punya kemerdekaan, karena di mana ada kemerdekaan di situ ada Roh Allah. Apakah kemerdekaan itu pada akhirnya menampilkan rupa dan gambar Allah dalam hidup kita? Karena ujian itulah mendasari manusia dalam kita muncul keluar. Apakah hasil akhirnya dan bagaimanakah solusi dan bagaimanakah kemenangan di baliknya? Siapa yang dimuliakan? Jadi hal pertama adalah kemerdekaan dalam imago Dei. Yang kedua, supaya orang-orang pilihan beroleh upah. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, semua ujian kehidupan itu menandakan apa yang ada dalam diri kita, iman kita, kasih kita, firman Tuhan. Seperti apakah mendasari keadaan hidup kita. Dan ketika suatu keadaan yang mungkin terberat, keterpurukan, kemiskinan, kesusahan, mungkin kebuntuan, atau seperti yang saya alami 11 tahun, kekosongan hidup, suatu keadaan yang mengerikan. Dan berbahagialah engkau kalau engkau cukup menghakimi, tapi jangan sampai engkau mengalami. Kenapa? Kalau saat engkau mengalami, engkau baru mengerti empati terhadap apa yang dialami oleh seorang Dr. Johan, sudah terlambat. Karena kekuatan yang ada pada saya belum tentu ada pada diri saudara, dan saya berdoa semoga ada.
Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, 1 Korintus 3 ayat 13-14 menyatakan kepada kita, suatu hari, cepat atau lambat, pekerjaan masing-masing orang akan nampak di hari Tuhan. Hari Tuhan akan datang seperti api. 3 tahun masa pandemi COVID-19 ini adalah hari api, hari ujian api dan roh Tuhan seperti yang pernah saya sampaikan. Sudah terjadi, ada banyak orang meninggal dunia, ada banyak orang bangkrut, tapi sebagian orang lainnya terangkat dan diberkati luar biasa. Pekerjaan orang yang diuji itu akan menandakan orang-orang yang bertahan menang dalam ujian kehidupan yang Tuhan izinkan. Mereka menerima upah. Dan yang terakhir, yang ketiga dikatakan untuk mencapai iman yang sempurna. Ibrani 12 ayat 2-4 menyatakan itu kepada kita bahwa ketika kita tekun pikul salib, bertahan dan berpegang teguh kepada Tuhan di tengah kesusahan hidup. Ini sering saya ajarkan kepada anak-anak saya, kepada umat Tuhan juga. Kesusahanmu tidak usah engkau promosikan. Kesusahanmu tidak perlu engkau kumandangkan hingga semua orang harus tahu engkau lagi susah. Tidak usah Bapak Ibu. Kenapa? Biarkan Bapak tersembunyi yang tahu. Kebahagiaan hidupmu, kemesraan suami istri, tidak usah engkau pamerkan. Karena sering kali saya melihat di dalam kehidupan ini, fakta berbeda dengan kebenaran. Faktanya orang melihat, wah luar biasa ya suami istri loh. Seakan-akan sepertinya trendsetter, seakan-akan sepertinya inilah panutan suami istri. Tapi itu palsu. Kenapa? Dalam kebenarannya ternyata selingkuh, saling menyakiti. Jadi cuma ajang pamer-pamer foto palsu di balik kemesraan yang duniawi dan palsu. Tuhan benci semua kepalsuan, kemunafikan seperti ini. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Tidak usah kejar pujian manusia, karena semua pujian manusia yang kau kejar itu palsu dan itu dibenci Tuhan. Tapi kalau kebahagiaan, seluruh dunia akan tahu. Karena aroma bunga ros, semua orang bisa mencium, dan semua orang ketika pegang tangkainya ada duri, semua orang bisa memahami ternyata yang harum itu tidak boleh sembarang diusik. Kenapa? Karena itu adalah kedaulatan Tuhan. Ada keluarga-keluarga yang dipakai Tuhan luar biasa tersembunyi, dan keharumannya dilihat dari bobot bibit bebetnya, rumput garis keluarganya jadi berkat. Disebut dari sisi manapun, kualitas iman, kasih, kredibilitas, integritas, akademis, karakter, attitude, manner, semuanya terpuji, semuanya dapat diuji, dan semuanya benar-benar memuliakan Tuhan. Dan saya dengar ini sudah mewarnai kehidupan, melintasi beda agama, bangsa, dan kepercayaan, dikejar seluruh bangsa. Generasi yang hidupnya terpuji, berkualitas, dan teruji ini ternyata memang dicari di setiap generasi, di setiap musim kehidupan. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, jelas dikatakan bahwa supaya kita mencapai iman yang sempurna di balik semua ujian itu, karena iman yang bisa memindahkan gunung, karena iman yang bisa mentransformasi air jadi anggur, hanya iman yang bisa menyediakan segala kebutuhan hidup lewat 5 roti 2 ikan bisa 1.000 orang, belum termasuk kaum wanita dan anak-anak. Hanya iman yang membuat terobosan keuangan di dalam kehidupan orang-orang Kristen terjadi. Tanpa iman tidak mungkin semua terjadi. Dan anak-anak Tuhan yang pernah melewati masa kesusahan, masa ujian, ketika sudah menang, mengalami banyak sekali berkat, timbunan uang, emas, perak, permata, jangan simpan sendiri, jangan makan sendiri. Karena dimakan ngengat dan berkarat. Tuhan pesankan jangan kaya di bumi. Kaya di bumi saja tidak cukup, karena di sorganya engkau belum tentu punya tempat dan belum punya tabungan. Semaikan di ladang Tuhan. Kelola kekayaanmu itu jadi berkat di rumah Tuhan, jadi berkat di ladang Tuhan, jadi berkat bagi umat Tuhan, jadi berkat bagi hamba-hamba Allah. Dan pakai semua ini untuk memuliakan Tuhan. Tidak usah kejar pelayanan. Semua sisi pelayanan dihargai Tuhan menurut talenta orang masing-masing. Tidak usah ngejar mimbar Tuhan, tidak usah kejar semua pujian umat Tuhan, tidak usah kejar gedung-gedung, tidak usah kejar jumlah manusia. Karena yang perlu kita kejar adalah Tuhan sendiri. Fokus kejar Tuhan, berpegang teguh pada firman, berpegang teguh pada kekudusan hidup, berpegang teguh di jalan salib ini, berpegang teguh hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama, meskipun tersembunyi, dan tidak kejar semua puji-pujian manusia. Dengan demikian integritas, manner, attitude, karakter Yesus dalam hidup kita, imago Dei, rupa gambar Allah, sempurna ditemukan Tuhan. Di akhir zaman nanti ketika kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan,
kita dapat menikmati kekayaan kemuliaan kebenaran firman, berbuah, jadi upah, jadi berkat, jadi suatu area kehidupan yang memang layak kita terima sesudah kita menderita sesaat di muka bumi ini. Karena kita berjalan tidak seperti orang-orang dunia hidup. Kita berjalan bersama Tuhan tidak seperti apa yang dinikmati oleh dunia. Kita menolak godaan, kita menolak hawa nafsu, kita menolak segala hal-hal yang memalukan, hal-hal yang munafik, hal-hal yang penuh dengan kepalsuan dan kebencian yang disodorkan dunia ini. Kita memilih untuk teguh di jalan salib, teguh mengasihi, teguh untuk memberkati, teguh untuk melayani, teguh menjaga hidup tulus dan murni. Semua ini dapat ganjaran di hadapan Tuhan. Di akhir pemberitaan pesan Tuhan ini, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya berdoa kiranya roh Tuhan mendampingi kita semua. Kiranya firman itu menetap teguh di dalam hidup kita. Kita beserta sisi keluarga kita, mesbah keluarganya tetap utuh. Saat teduhnya, fellowship keluarganya, fellowship komunitasnya, fellowship gereja-gereja Tuhannya, semua terpelihara sempurna mulai hari ini sampai 10 dan 20 tahun seperti yang Tuhan pesankan, untuk mempersiapkan kita menghadapi masa-masa yang akan datang, di mana dunia tidak bertambah baik, tapi Tuhan akan mengangkat anak-anaknya menjadi pemimpin-pemimpin yang akan jadi berkat di tengah kegoncangan dunia yang besar. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah nih. Pastor William akan melepaskan doa berkat untuk kita memulai memasuki tahun baru ini dengan penyertaan dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, di permulaan awal tahun baru ini, kita baru saja dicerahkan firman Tuhan tentang hidup dan berjalan bersama Tuhan. Dipesankan firman kepada kita bahwa pertama, tahun 2024 Tuhan hadir di dimensi Bapa. Kedua, harus jaga semangat hidup. Ketiga, berpegang teguh pada Tuhan. Haleluya. Mari kita tutup ibadah awal tahun ini dengan doa sepakat agar penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan nyata atas hidup kita. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Demi otoritas Bapa Sorgawi, terbukalah tingkap-tingkap langit dan disediakannya benih-benih terbaik dalam kehidupan. Diberkatinya hidup kita, apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Para malaikatnya diutusnya melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita. Perbekalan makanan kita disediakannya, berkat keuangan kita dilimpahkannya, berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Dalam kemuliaan Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat Tuhan ini. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Langsung dicas